Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Mofi dari kelas 10 IPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi sosiologi dan peran sosiologi. Mari kita mulai. Fungsi sosiologi dibagi menjadi 4, yaitu penelitian, pembangunan, perencanaan sosial, dan pemecahan masalah sosial. Penelitian yaitu dengan cara meneliti akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Misalkan kayak seperti kita meneliti bahwa sampah itu tidak baik untuk sumbatan air dan terjadinya banjir. Dari data yang dihasilkan dari penelitian, para pengambil keputusan dapat menyusun rencana penyelesaian suatu masalah sosial seperti cara untuk mencegah kenakalan remaja dan mengatasi masalah pengangguran. Itu pun juga salah satu contohnya. Yang kedua yaitu pembangunan. Pembangunan itu berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Tahapan perencanaan diadakan suatu identifikasi membutuhkan masyarakat. Contohnya seperti observasi dulu. Jadi ini nih rencananya gimana? Cocok nggak sama mereka? Jadi kita harus bisa untuk ngebarengin gitu sama mereka atau menanyakan opini mereka juga. Tahapan pelaksanaannya diadakan pengawasan terhadap kekuatan dan perubahan sosial masyarakat. Dan ketiganya itu adalah evaluasi. Dilakukan analisis dampak sosial pembangunan yang dilakukan. Ya kayak misalkan evaluasi bahwa ini nih berarti ini cocok sama yang ini gitu. Maksudnya kayak kita sama-sama kerjasama. Perencanaan sosial, kegiatan yang persiapan masa depan kehidupan manusia di dalam masyarakat. Dilakukan tujuan mengatasi kemungkinan timbulnya masalah pada saat terjadi perubahan. Kegiatan dilakukan berupa pengarahan dan bimbingan sosial mengenai cara-cara hidup yang baik. Misalkan pola makan yang baik atau cara menjaga kesehatan di tengah-tengah COVID seperti ini. Pemecahan masalah sosial. Masalah sosial itu dibagi menjadi 3 metode. Ya, metode pertama adalah antisipasif. Tindakan yang sifatnya mencegah serta mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Misalkan sebelum hujan sedialah payung, misalnya gitu. Metode represif. Kayak gitu ya Bu, maaf. Tindakan yang dilakukan untuk membuat jerak orang yang melanggar aturan di masyarakat dan memberi suatu hukuman atau sanksi. Misalkan kayak orang nggak pakai helm atau nggak bawa SIM atau nggak bawa STNK, itu ditilang contohnya. Metode restitutif, tindakan pemberian penghargaan kepada seseorang yang menaati hukum. Ya misalkan kayak berarti ada orang nih nggak iniin, kita apresiasi dengan cara menghargai atau apa segala macamnya gitu. Peranan sosial juga dibagi menjadi 4, yaitu pertama ahli riset, yang kedua konsultan kebijakan, yang ketiga praktisi, dan yang keempat guru atau pendidikan. Yang pertama ahli riset, fokus pada penyimpulan dan penggunaan data yang digunakan untuk riset ilmiah. Tujuannya mencari data kehidupan sosial masyarakat dan diolah sebagai karya ilmiah yang berguna bagi pemecah masalah-masalah di masyarakat. Ya, contohnya kayak yang tadi kita di awal, peranan di fungsi sosial, sosiologi. Jadi kita tuh ngeriset ngedatengin dulu, baru kita riset gimana nih hasilnya, kurvanya cocok atau enggak. Yang kedua adalah konsultan kebijakan. Hasil riset yang kebijakan sosiologi membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Kebijakan diambil dapat berpenghasilan, pengaruh atau dampak yang diinginkan. Ya misalkan pengen berdampak baik nih, berarti kita harus bisa nih bekerja sama bareng-bareng untuk stop buang sampah sembarangan agar nggak terjadi lagi namanya banjir gitu. Praktisis. Yang ketiga adalah praktisis. Beberapa sosiologi terlibat dalam pemecahan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Masyarakat memberi saran-saran baik dalam penyelesaian berbagai masalah hidup, hubungan masyarakat, hubungan antara karyawan, masalah moral, maupun hubungan antara kelompok di dalam organisasi tersebut. Nah, makanya dengan itu kita harus membuat persetujuan bahwa ini tuh harus kayak gini. Jadi kita harus satu hati dulu gitu. Yang keempat adalah guru atau pendidikan. Sosiologi berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu
di berbagai bidang dalam memberi contoh-contoh dapat di masyarakat. Iya, ini juga salah satu bentuk kepedulian gitu. Guru itu membimbing biar dikasih edukasi, misalkan kenapa kita di tengah COVID ini nggak boleh nih keluar-keluar dulu gitu. Ya karena memang kondisinya lagi tidak memungkinkan untuk kita nggak pakai masker atau keluar-keluar gitu loh. Jadi ini semua berhubungan juga, makanya ada betulnya edukasi gitu. Terkadang kan orang kan ada tuh yang nggak mau edukasi gitu. Ya udah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.